Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita nikmat iman dan Islam, melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa kembali berkumpul di masjid ini guna melaksanakan kewajiban kita bersama menuntut ilmu agama. Dan mari kita perbaharui niat kita pula, nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunatan lillahi taala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa fid dharain amin. Wa qala Syafi'iyyatu yustaratu li fardhi shaumi min Ramadan aw ghairihi ka qada'in aw nadrin tabyitun niyati lailan. Sekarang kita membahas pendapat daripada Imam Syafi'i perkara masalah mengkhususkan memalamkan niat. Disyaratkan kata Imam Syafi'i bagi puasa bulan Ramadan atau selainnya. Jadi yang wajib-wajib itu wajib dimalamkan kata Imam Syafi'i. Nah, sedangkan yang paling abdol menurut Imam Abu Hanifah kemarin adalah pas berbetulan hendak imsak karena itu awal ibadah. Nah, sedangkan Imam Syafi'i di sini mengatakan bahwasanya disyaratkan pada puasa daripada bulan Ramadan atau selainnya, qaqadoin seperti mengqada puasa, au nazrin atau berpuasa nazar. Apa tabyitun niyati lailan, memalamkan niat pada waktu malam. Wasahihu bermula yang paling sahih annahu la yustaratu nisful akhiru minal laili. Yang paling sahih itu tidak disyaratkan tengah malam. Yang penting ada memalamkan niat. Meletakkan niat di waktu malam sebelum fajar atau sebelum imsak. Wa annahu la yadurul uqlu wal jima'u ba'daha, dan bahwasanya apabila sudah berniat memalamkan niat itu maka tidak memudaratkan kepada makan, kepada berzina dan lain sebagainya sesudah berniat tadi, karena niat tidak bisa dibatalkan dengan yang lainnya. Wa annahu la yajibu tajdidun niyati idza nama summa tanabbaha, dan tidak wajib memperbaharui niat, mengulangi niat apabila orang itu tertidur setelah berniat summa tanabbaha kemudian dia bangun, tidak wajib lagi. Wa yasihu saumun nafli bi niyati qabla zawali, sah saja niat puasa sunat dengan niat sebelum tergelincir matahari. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah yauman, karena di dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda kepada Aisyah, hal indakum min gidain, wahai Aisyah, apakah kamu ada makanan untuk pagi ini? Qalat berkata Sayyidatina Aisyah, la, tidak ada wahai Rasulullah.
Qala, kemudian Nabi bersabda, fa inni idan asumu, apabila tidak ada ya mendingan aku puasa, kata Rasulullah. Nah, berarti bahwasanya pagi itu Rasulullah berniat puasa sunat. Tapi kalau wajib itu tetap dimalamkan. Tidak disyaratkan tengah malam, tidak disyaratkan. Yang penting lewat daripada jam 12 malam lah, yang abdolnya menurut Imam Syafi'i. Tetapinya kalau menurut Imam Abu Hanifah kemarin pas berbetulan hendak imsak, karena itu dimulai sudah dihitung berpuasa. Itu Imam Syafi'i. Wa qol Hanabilah, itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ka Syafi'iyati, itu sama pendapat beliau dengan Imam Syafi'i. Nah, artinya wajib dimalamkan. Apabila sunat tidak apa-apa pada waktu tergelincir matahari. Wa qala al-jumhur, berkata jumhur ulama, artinya 3 mazhab. Kesimpulannya, yajibu ta'yinun niyati fi shaumil wajibi. Wajib mengkhususkan niat pada puasa yang wajib. Bila puasanya itu puasa wajib, entah itu Ramadan atau mengkodok puasa, atau membayar puasa nazar, pernah bernazar misalnya, berarti wajib dibayar dengan puasa. Nah, maka itu wajib menentukan niatnya. Atau kifarat, sesuatu yang puasa wajib apa aja pun bayar kifarat 3 hari berturut-turut misalnya. Fakafaratu aiman, orang yang pernah bersumpah melanggar sumpah. Lah, orang yang pernah melanggar sumpah itu bayar kifaratnya berapa hari? 3 hari berturut-turut. Sumpah nah jelas melanggar sumpah. Apalagi misalnya sumpahnya itu di atas kepala sini Quran, mana ujubillah min dzalik. Bersumpah supaya adil, bersumpah supaya ternyata melanggar, maka itu bayar kifarat berapa? Fakafaratuhu salasati ayamin, puasa 3 hari berturut-turut. Tidak boleh ada salah, puasa sini nanti enggak, baru besoknya lagi puasa, enggak boleh, harus berturut-turut. Jadi pokoknya sesuatu yang wajib itu wajib ditentukan niatnya. Fala yujzi'u niyatus shaumil mutlaqi, tidak boleh berniat puasa semata. Walaupun besok Ramadan lah, besok Ramadan aku sengaja puasa besok, tidak sah menurut 3 mazhab. Terkecuali siapa? Imam Abu Hanifah. Apabila besok jelas-jelas bulan Ramadan, tidak perlu lagi, kata beliau, menentukan aku puasa fardu Ramadan, tidak diperlukan lagi, cukup aku puasa sudah. Tetapinya 3 mazhab siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal wajib menentukan apakah puasa besok hari wajib apa sunat. Bila wajib harus dibuati wajib, bila sunat ya sunat. Alasan 3 mazhab ini selain daripada Imam Abu Hanifah, alasannya li'anna sauma, karena puasa itu ibadatun mudhafatun ilal waqtin, karena puasa itu selalu berkait atau bergantung kepada waktu yang tertentu. Nah, karena waktunya tertentu lah, tidak mesti berubah-ubah, kadang bulan-bulan apa baru puasa. Nah, bayar nazar begitu pula. Pada waktu kita mampu berpuasa, lalu kita bayar nazar. Nah, itu namanya waktu yang puasa yang beribadah yang berkait dengan waktu. Nah, adapun sholat 5 waktu itu jelas. Fawajaba ta'yinu fi niyatiha, maka wajib menentukan keparduan itu pada niatnya, qasholawatil khamsi, seperti sholat 5 waktu. Ta'addudun niyatu bi ta'addudil ayyam.
berbilang-bilang niat niat yang berturut-turut setiap harinya. Ini menurut 3 mazhab, kita simpulkanlah. Menurut 3 mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya wajib berniat setiap malam. Wajib setiap malam berniat bulan Ramadan. Wa qala al-Malikiyatu, alasan Imam Syafi'i inilah alasan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal kenapa harus setiap malam berniat, karena yang namanya puasa itu dimulai dengan terbit fajar atau imsak, kemudian tenggelam matahari, lalu habis cerita puasa. Kan malam bukan dihitung puasa, bukan di puasa. Nah, oleh karena ada batasnya puasa ini cuma sekedar pada waktu fajar sampai menuju maghrib, itulah batas yang namanya ibadah puasa. Sedangkan malam itu tidak dihitung puasa. Itu alasan 3 mazhab. Adapun pendapat Imam Malik, cukup sekali di awal Ramadan aku berpuasa sebulan. Alasan Imam Malik demikian karena bahwasanya puasa itu ibadahnya cuma satu tapi berbilang-bilang. Jadi komplit. Yang namanya puasa bulan Ramadan, kata beliau bahwasanya puasa itu wajib 30 hari dalam satu kali niat saja. Fayajuju saumu jami'i syahri biniyatin wahidatin, maka cukup saja berniat sebulan penuh dengan satu kali niat. Tetapinya kata beliau watundabun niyatu kulla lailatin, dianjurkan pula kata Imam Malik bahwasanya setiap malam itu kita berniat. Alasannya apa? Alasannya kata Imam Malik bahwasanya cukup satu kali berniat karena adalah Ramadan itu ismu li zamanin wahidin, nama satu masa. Jadi bila awal satu masa kita berniat, itu berarti kita sudah semuanya meliputi niat tadi. Contohnya Pak, kas solati seperti sholat, wal haji, kita pada waktu hendak memakai kain ihram kan niat berhaji. Nah setelah itu pada waktu taub tidak lagi berniat haji, setelah melempar jumlah tidak lagi dimasukkan niat haji, cukup satu kali. Pada pekerjaannya berapa hari kalau pekerjaan haji itulah. Nah sama halnya kata Imam Malik, kalau awal Ramadan seseorang tuh berniat sebulanan penuh, cukup saja. Kenapa? Karena sebulanan penuh itu puasa Ramadan namanya. Sekalipun malamnya tidak puasa, tapi melingkupi daripada satu bulan. Nah, oleh karena demikian kata Imam Malik, pakana saumin awalihi ila akhirihi ibadatan wahidatan. Maka jadilah puasa itu mulai awal sampai akhir itu dihitung satu ibadah. Kas solati seperti solat, wal haji berhaji. Niat berhaji satu kali aja pada waktu memakai kain ihram. Nah setelah itu tidak usah berniat haji lagi. Fayata'adda biniyatin wahidatin, maka cukup saja biniyatin wahidatin, berniat satu kali berniat. Tapi untuk keluar khilafiyah artinya inilah, kalau dalam usul fikih khurujum minal khilaf sunatun, keluar daripada perdebatan dua pendapat artinya lakukan menurut pendapat yang lain karena kehati-hatian, itu hukumnya sunat. Jadi awal-awal Ramadan kita mengikut Imam Malik dah niat sebulanan, lalu nanti setiap malamnya kita berniat. Seandainya kata ulama-ulama Imam Nawawi lah, ashab Imam Nawawi, seandainya malam kedua, malam ketiga tidak sempat berniat, maka niat daripada
mazhab Imam Malik tadi sudah mencukupi malam yang kedua, malam yang ketiga kita lupa berniat berpuasa. Nah, jelas saja inilah. Nah, jelas saja sudah. Sunanus saumi wa adabihi, sunat-sunat di dalam puasa dan adab-adabnya. Yang pertama as-sahuru, bersahur, ala syai'in, atas makan atau minuman apa jua pun, wa in qalla, sekalipun sedikit, wala jur'ata ma'in, sekalipun seteguk air. Karena ada hadis Nabi SAW, tasahharu, hendaklah kalian bersahur. Fa inna fi sahuri barakatun, karena bahwasanya bersahur itu ada berkahnya. Ista'inu bi ta'ami sahri ala siyamin nahar. Carilah pertolongan, kata Rasulullah, oleh kalian dengan makan pada waktu sahur. Tujuannya apa? Ala siyamin nahar, untuk menolong kalian berpuasa siang hari, wa bi qailulatin nahari, dan tidur di dekat zuhur, ala qiyamil lail, akan itu menolong salat malam atau qiyamul lail. Itu yang pertama, kita disunatkan bersahur. Riwayat daripada Imam Tabrani, salasun min akhlaqil mursalin. Ada 3, kata Rasulullah, min akhlaqil mursalin, daripada akhlak-akhlak atau kebiasaan para nabi dan para rasul. Yang pertama ta'jilul iftar, bersegera berbuka puasa apabila sudah pas waktunya. Jangan diperlambat. Bila sudah mendengar bunyi langsung berbuka. Yang kedua, wa ta'khirus sahuri, memperlambatkan sahur hingga menuju imsak. Orang dahulu itu ada yang jam 2 malam bersahur. Lalu dekat subuh sudah keroncongan lagi perut. Itu kurang berkahnya. Yang ketiga, di antara sunnah Nabi SAW, di antara sunnah daripada akhlak-akhlak para Nabi dan Rasul, yang pertama tadi mempercepat berbuka puasa, yang kedua memperlambat bersahur hingga menuju imsak, dan yang ketiga wawadul yumni ala shimali fis sholati, meletakkan telapak tangan di atas telapak kiri fis sholati, di dalam sholat. Kan ada yang sholatnya begini, Pak. Ini namanya bukan meletakkan tangan. Kan aneh-aneh inilah sekarang inilah. Oh, ini. Ada yang begini. Nah. La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharu sahura. Umatku itu, kata Rasulullah, akan selamanya berada di dalam kebaikan, artinya dinilai berpahala terus. Selama Pak ma'ajjalul fitra, apabila dia bersegera mereka berbuka puasa. Wa akharus sahura, dan memperlambat bersahur. Jadi sekalipun lah, ini mohon maaf. Jadi habis sholat isya kita baca apa? Tadarus. Habis tadarus mestinya sholat malam. Habis itu tidur. Niat kita tidur ini supaya nanti bangunnya dekat imsak untuk bersahur. Nah, kita tidurnya tadi memperlambat apa? Mempercepat tidur supaya bangunnya nanti mendekati imsak, maka itu dinilai beribadah sudah. Kenapa? Tujuan kita ingin melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu memperlambat bersahur. Terkadang orang apa? Bila sudah jam 12 malam, aduh, ini kalau tidur pasti sudah kesiangan ya. Mendingan aku bersahur. Jangan berpikiran demikian. Nah, jangan. Itu sudah kita bersangka-sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Sebenarnya banyak tuh amalan-amalan lah supaya kita tuh bangun pas dengan kehendak kita. Kecuali sakit nih lah. Sakit nggak bisa bergerak sama sekali misalnya. Itu baca surah Idza Zalzalah tuh ayat sampai ayat 5.
idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Tahan napas, tahan mulut, niat di hati, ya Allah bangunkan 3:30. Bangun tuh pasti 3:30. Yang penting di samping kita inilah sediakan air. Biasanya dah bangun jam 3:30 dah, sebentar lah gerak-gerak badan, tak ketidur lagi tuh. Jadi di sebelah tangan sebelah kanan kita ini sediakan mangkuk berisi air. Jadi bila sudah kita dibangunkan oleh malaikat tadi itu, langsung gosok ke mata. Ya terkadang kita bangun sudah, tunggu dulu sebentar. Nah, betulin leher dulu aja sakit dikit. Ketiduran tuh Pak. Pasti lewat tuh jam 6, jam 7 terkadang. 5 ayat itu jelas, 5 ayat 1 sampai ayat 5. Di waktu ayat yang kelima, bi anna rabbaka awhalaha. Bertahan, napas ditahan, mulut ditahan. Geritikan di hati, bangunkan jam sekian. Pasti bangun baik. Yang kedua, ta'jilul fitri inda tayakkunil gurubi wa qabla sholati. Mempercepat berbuka pada ketika seseorang itu yakin tenggelam matahari, wa qabla sholati, dan sebelum sholat. Wa yundabu ayyakuna ala rutubin. Yang disunatkan itu adalah kurma yang basah dahulu, baru kurma yang kering. Bila tidak ada pahalun, air manis, sesuatu yang manis. Jadi kalau tidak ada kurma yang basah, kurma yang agak kering, yang keras-keras. Tapi jangan dikasihkan sama yang tidak punya gigi, kasihan lagi beliau. Karena kurma itu nempel-nempel, masuk ke gigi, nanti urusan itu lagi, jangan hendak sholat mengurus gigi lagi, kasihan juga Sidin. Lah jadi yang tua-tua tuh dikasihkan dikasihkan yang kurma yang aja, jangan yang basah-basah. Basah-basah itu nempel Pak, nempel. Bila tidak ada kurma basah, kurma kering. Kemudian pahalwun, kemudian yang manis-manis. Nah, biasanya teh manis, inilah teh panas. Kalau umat sekarang ini beda lagi. Bila sudah buka puasa, lah waktu berbuka telah sampai, anak-anak tuh langsung ngambil air es semua. Lalu badan ini capek semua, lalu malah sholat tarawih. Bila tidak ada yang manis-manis, pamaun, baru air putih. Nah, paling akhir tuh. Wa ayyakuna witran salasatun fa aksaru. Dan bahwasanya makan kurma itu hitungan ganjil. Salah satu 3 fa aksaru atau lebih. Li hadisin, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal fitru, bermula berbuka puasa, kata Rasulullah, qabla sholati, sebelum melaksanakan sholat, abdalu, lebih abdol. Ini seteguk minum langsung sholat, jangan. Jadi kelabakan orang wudu di sana Pak, waduh ya sudah azan. Jadi tidak masalah itulah kalau bisa misalnya kita selesaikan 1 gelas air minum kita, kurma 3 biji atau 1 biji, selesaikan betul-betul selesai, baru azan. Kasihan Pak hendak mendapatkan fadilah yang kaum itulah, atau yang mengurus, yang menduduk di sini, kasihan Pak Haji Kayyum misalnya duduk di sini, baru seteguk langsung azan. Yang walaupun inilah kita